Mereka Kalau misalkan tadi tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, bagaimana? ya mungkin ini maaf aja ya kalau pakai istilah gaul mungkin rada lebay gitu. Bro, guys, which is suatu partai aja ada di Indonesia kan cara menyapa. Sapaannya, bro and sis. Narik napas nggak ya kita? Mas Guru Soekarno Putra tuh sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih, Mas? Tabe saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, saya Oi, pemerakarsa suara gembira yang akan menjadi pewara di sini. Selamat datang di Cerita Guru Soekarno Putra, sebuah warta daring yang digagas oleh kami Suara Gembira guna membagikan segala pengetahuan menarik dan seru dari seseorang yang merupakan guru besar kami, pembina kami, bapak perjuangan kami, suri teladan kami, hingga segala puja-puji hati kami. Beliau adalah Mas Guru Soekarno Putra. Semoga warta daring ini dapat menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kemaslahatan bangsa serta menggugah sukma nan mulia. Merdeka! Ngomong-ngomong sebelum kita mulai, Mas, kan tadi kan ceritanya aku ngasih salam nasional. Iya, salam nasional apa salam kenegaraan sih itu, Mas? Salam nasional. Salam nasional. Awalnya tuh salam nasional tuh itu memang sudah sesuatu suatu keputusan ketetapan negara untuk membuat Pekik Merdeka itu menjadi salam nasional melalui maklumat presiden. Kalau nggak salah nomor sekian nggak tahu, bulan September tahun 1945. Jadi Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno itu membuat maklumat, dulu istilahnya maklumat. Mungkin kalau sekarang surat ketetapan presiden, surat keputusan presiden yang mengatakan bahwa untuk salam nasional bangsa Indonesia itu kita memakai kata merdeka dengan gerakan. Biasanya orang secara mungkin mereka ngelihat dari sebelumnya atau kalau bilang merdeka tuh begini kan. Mereka Hari ini, ya merdeka. Pakai kepal. Tetapi ketika sudah merdeka, ini kan lambang dari perjuangan atau menentang sesuatu. Misalnya buat kaum nasionalis gitu mengikuti ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno tuh diberi nama Bung Karno Marhaenisme. Jadi para pengikut Marhaenisme itu kalau meneriakan gitu, dia ininya Marhaen gitu. Terus jawabnya menang. Oh, menang. Tapi pakai tangan kiri. Mengapa tangan kiri? Karena istilahnya apa yang kita anut bahwa ajaran-ajaran yang sifatnya progresif revolusioner yang menentang kaum penjajah, itu kaum Nekolim. Nekolim itu singkatan dari neokolonialisme, imperialisme tuh. Mereka tuh kalah kaum kanan, yang sekarang mungkin di kaum liberal. Tapi kaum nasionalis itu di kiri. Jadi pakai tangan kiri. Apa yang menyebabkan kiri kanan itu? Itu seingat saya adalah sejarahnya dari Inggris waktu itu. Jadi Inggris waktu itu walaupun dia kerajaan, dia membentuk suatu parlemen. Ada the House of Commons, ada the House of apa gitu. Nah, letak kursinya itu bagi rakyat gitu, misalnya partai buruh partai gitu di sebelah kiri. Oke. Sebelah kiri dari meja pimpinan misalnya. Mereka di sana. Terus buat kaum yang pokoknya yang oposisi sama ini yang kiri ada yang duduk di sebelah kanan. Jadi istilahnya ada kaum kiri, kaum kanan. Yang pasti anak-anak zaman sekarang nggak pada tahu kan itu artinya. Jadi merdeka tuh sekarang cara memekikannya adalah bukan begini atau begini lagi, tapi pakai jari, 5 jari ini lambang apa? Lambang Pancasila kan. Terus dijadikan satu, itu diletakkan di atas kepala atau atas kuping lah paling enggak. Jadi kita bilang merdeka. 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 Gitu. Merdeka.
Baik. Itu asal mulanya begitu. Dan menurut saya sangat setuju bahwa itu untuk dikembangkan lagi. Karena apalagi waktu zaman Orde Baru, Merdeka itu seolah-olah cuman yang bisa hanya melakukan itu hanya kaum nasionalis atau partai nasionalis. Tapi partai lain, bahkan Golkar pada waktu itu tidak menggunakan itu, atau partai agama atau partai apa. Padahal itu siapapun apapun yang kita yang Indonesia nih, salam nasionalnya gitu. Misal dalam pertemuan yang sifatnya nasional atau apa, maksudnya kayak perayaan 17 Agustus atau apa gitu. Tapi bukan buat kalau ke disco dong gitu. Ya. Progresif Mas, boleh dong. boleh. Disco yang nasionalis, Suara Gembira kan pakai lagu daerah Mas. Boleh. Cocok. Nanti ada tayangannya. Sekalian usul ya. Boleh. Itu kan agak resmi. Salam nasional tuh Merdeka gitu. Nah, kalau saya menyarankan, mengusulkan untuk salam yang nggak resmi, kalau biasanya orang menyapa atau menegur awal gitu, kalau ketemu kan suka halo atau hai, yang ke Amerika kan pasti hai apa gitu. Terus kalau mau udahan kan suka bye atau yang peninggalan Belanda kan dah gitu. Nah, itu kita punya kata bahasa Indonesia untuk menyambut atau kalau mau berpisah atau apa adalah dengan kata tabe. Itu masih sering digunakan di Indonesia Timur tuh. Di Nusa Tenggara Timur sampai Maluku, Papua, orang Makassar, orang-orang Sulawesi, pelafalannya di daerah-daerah biasanya tabe. Tapi kalau kamu bisa cek deh di kamus bahasa Indonesia itu resminya masuk bahasa Indonesia itu kata-katanya adalah tabik. Jadi kita bisa bilang tabe gitu, atau bisa bilang tabik. Itu saya usul daripada bilang dah atau bilang bah. Bisa untuk sapaan di awal atau berjumpa sampai jumpa ya, dadah, selamat tinggal, bisa untuk keduanya itu ya Mas. Oh gitu. Itu kan untuk itu ya Mas ya, salam nasional merdekanya Mas. Kalau misalkan tadi tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Menurut Mas Guru bagaimana? Menurut saya nggak terlalu perlu lah ya. Maksudnya begini, bukan nggak perlu dalam pengertian nggak perlu, tapi agak ya mungkin ini maaf aja ya kalau pakai istilah gaul mungkin dimaafin Mas. Rada lebay gitu. Oh iya. Karena sebenarnya buat kalau sehari-hari ya mungkin ada yang merasa kepanjangan gitu atau enggak kan gini, dalam pertemuan Indonesia gitu. Nggak perlu dong kita memberi salam gitu terus dikaitkan dengan agama. Jadi supaya adil menyapa untuk semua agama. Kalau Balinya Om Swastiastu, kalau Assalamualaikum dan salam sejahtera dan sebagainya, panjang lah menurut aku. Ya udah ya, kenapa nggak salam nasional gitu? Merdeka sendiri, ntar kapan-kapan kamu kuterangin deh. Itu punya arti bukan sekedar merdeka dari penjajahan suatu kolonial, tetapi itu punya pengertian spiritual sebetulnya. Merdeka itu artinya jiwa kita, roh kita tuh sudah bebas dari belenggu, misalnya dalam hal ini belenggu ego kita dan sebagainya. Nah itu menurut saya merdeka atau tabe itu. Saya rasa kalau mau memulai pidato atau apa gitu, udah ya saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mereka. Dan ini udah lambang Pancasila, di mana ada ketuhanan. Yang akhirnya juga bicara soal agama kan. Oh, begitu maknanya rupanya. Baru salam aja panjang. Sebelumnya makasih Mas sudah mau akhirnya ikutan dedikasi. Ini panjang ya Mas ya, kita babak-babak ini entah sampai kapan Mas. Banyak juga yang belum tahu
di sini saya harus cerita, saya harus banyak pura-pura nggak tahu. Seakan-akan baru ketemu Mas Guru gitu. Jadi saya akan membahas segala-galanya, mempertanyakan ulang segala-galanya untuk para pendengar warganet nanti. Dari mulai ya bidang-bidang Mas Guru seni, meliputi seni tari, membahas lukisan, membahas musik, membahas seni rupa, seni busana, membahas sejarah. Aduh, masih banyak banget. Dan Nggak mau bahas politik. ya termasuk politik, Mas. Boleh. Seluruh rakyat Indonesia Wajib. wajib dan tidak boleh buta politik. Betul. Tapi dengan demikian tidak perlu menjadi ikut ke politik praktis gitu atau aktif di organisasi politik, nggak perlu. Tapi paling nggak tahu segala sesuatu tentang Indonesia termasuk politiknya, ekonominya, paling penting sejarahnya dan sebagainya. Setuju. Gitu. Biar kita lebih alami gitu, Mas ya. Di babak satu ini, aku mau nanya suatu hal yang mungkin selama ini nggak pernah aku tanya. Kalau tadi kan Mas bahas Merdeka, kita sebenarnya udah pada tahu. Dulu Mas Guru pernah bahas panjang lebar Merdeka pakai papan tulis tuh. Iya. Dari sejarah katanya lah, apa segala macam. Kan aku belajar banyak sama Mas Guru ya, mengenal banyak dari Mas Guru, segala bidang yang Mas Guru ajarin ke aku gitu. Aku tuh nggak pernah nanya satu sebenarnya, Mas. Mas Guru Soekarno Putra tuh sebenarnya pengen dikenal sebagai apa sih, Mas? Orang tuh mengetahui Mas Guru maunya sebagai apa? Mengenal Mas Guru, menjudulkan Mas Guru tuh sebagai apa? Kan ada orang yang oh dia dokter, oh dia seseorang penari, oh dia seorang cendekiawan apa? Kalau Mas Guru tuh sebenarnya maunya apa sih, Mas? Mas Guru soalnya bisa banyak gitu. Jadi kalau orang nanya Mas Guru tuh siapa, seorang apa, Mas Guru maunya apa? Saya maunya jadi, saya sekadar juga belum kepikir istilahnya, tapi ya bolehlah. Nyiptain sendiri. Nggak, saya sederhana, saya sebenarnya hanya mau jadi seorang pengabdi yang baik. Saya mengabdi kepada Tuhan, saya mengabdi kepada nusa dan bangsa, saya mengabdi pada orang tua, saya mengabdi pada rakyat Indonesia, dan saya mengabdi pada manusia dan segala ciptaan Tuhan keseluruhannya. Di situ saya berbuat untuk itu semua. Bagi saya, apa yang saya perbuat itu semuanya merupakan ibadah. Kita lagi wawancaraan gini nih, buat saya nih, saya lagi ibadah nih. Oke, betul. Ibadah untuk apa, Mas? Perjuangan dalam dunia daring gitu ya. Ya, apapun. Ya, dalam hal ini karena kita nih manusia, ya untuk kemanusiaan itu sendiri. Yap. Mas mulai berpikir atau mulai punya panggilan jiwa gitu, dan akhirnya punya perangai tersebut itu sejak kapan gitu? Maksudnya ya kayak aku gini tuh juga sama, Mas, berusaha mencoba mengabdi kepada Tuhan, bangsa dan negara ya, pokoknya sesuai ajaran Mas Guru. Tapi kan kalau aku kan bisa begini karena ketemu Mas Guru, dan dulunya aku hanya menggemari Mas Guru, terus akhirnya bisa ketemu dan akhirnya belajar, dan Mas Guru berhasil membuat aku suka gitu loh sama hal-hal perjuangan dan hal-hal pengabdian ini gitu. Tapi kan kalau Mas Guru kan enggak gitu ya, gurunya banyak sih tapi di setiap bidang gitu-gitu. Itu mulai sejak kapan? Apa dari kecil? Kalau kecil tuh pas kapan? SD, SMP, terus apa sih yang membuat gitu secara umum, momennya apa akhirnya kayak oh kayaknya aku mau belajar apapun deh, yang penting untuk ngabdi di segala hal yang mau aku abdikan itu gitu. Sejak kapan berpikir gitu, Mas? Saya rasa tuh udah panggilan jiwa, mungkin dari saya kecil deh. Saya merasa saya dikasih sama Tuhan tuh apa ya? Suatu kesukaan kali ya. Senang gitu, mengamati segala sesuatu tuh saya amati dari kecil. Ya, kenapa saya tinggal di istana? Saya lahir di istana. Kenapa bapak saya ini punya kegiatan seperti itu? Waktu itu kan belum tahu ya, ngerti apa istilah presiden itu apa enggak, tapi bapak dengan kegiatan tiap hari tamu, terus ketemu rakyat begini begitu gitu, terus saya belajar nari tradisional segala macam gitu, itu semua saya amati.
akhirnya dari pengamatan itu makin besar sehingga makin dewasa gitu, saya amatin bahwa sungguh banyak problematika manusia nih. Saya lihat keadaan negara kita gitu, kok masih banyak rakyat yang miskin, masih banyak yang nggak ini, masih yang sebagian masih ada yang penyakitan buat berobat aja susah, dan ini dan itu dan itu. Terus berkecimpung di bidang seni budaya, kita ngeliat kok kebudayaan kita nih tergusur, terus mengalami erosi ya, banyak hal-hal yang karya-karya nenek moyang, baik itu yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, yang akhirnya punah. Itu kan semua problem. Nah itu kan semua kayak menuntut dengan sendiri, alam tuh kayak menuntut untuk semua ini dibenahi kan, diberesin. Nah untuk keberesan itu ya diperlukan satu jiwa, satu tekad. Idealisme saya juga mengatakan bahwa mestinya seluruh orang punya kesadaran itu ya. Ini memang bisa disebut sebagai kesadaran spiritual. Kalau orang semua punya kesadaran itu, artinya orang juga terdidik untuk selalu rendah hati. Jadi nggak ada orang mesti sombong, mesti ngerasa pinter, atau orang Jawa bilang keminter ya, sok tahu jadinya atau apa gitu. Kita selalu harus rendah hati. Awas jangan nyampur rendah hati dengan rendah diri ya. Beda sekali itu. Mungkin dalam terjemahan kalau bahasa Inggris, biar yang bisa ngerti bahasa Inggris, bedanya rendah diri itu inferiority, kerendahan diri. Tapi kalau rendah hati itu humble. Gitulah saya mengajak mungkin semuanya mulai kita dengan kesadaran itu. Dan buat saya, guru saya yang paling utama dari sekian banyak guru yang itu manusia, tapi guru saya bukan hanya manusia saja, tapi alam ini menjadi guru. Alam dan pengalaman adalah guru saya yang terbaik, saya rasa. Nah, pikiran itu tuh tumbuh berkembang ya dari kecil lah. Dari kecil, dari SD gitu sudah mulai merasakan. Sebelum TK aja udah mengamati gitu loh. Ya, ya. Kok saya dimasukin taman kanak-kanak kan, kok suruh masuk taman kanak-kanak, kakak-kakak saya juga udah duluan gitu. Kenapa dikumpulin sama anak-anak lain, terus diajarin. Ya TK kan diajarin melipat kertas, diajarin gambar-gambar. Waktu kecil pernah nggak Mas punya cita-cita yang lain dan spesifik gitu, tapi di luar dari jalur perjuangan Mas Guru yang akhirnya udah Mas Guru lewati gitu? Misalkan pengen jadi astronot kali, pengen jadi dokter, fisika, profesor. Ya mungkin secara umumnya gitu, saya dari kecil gitu ingin jadi ilmuwan. Dari kecil pengen jadi ilmuwan? Iya. Tapi sekarang juga Mas Guru ilmuwan? Ya nggak, maksudnya akhirnya lebih ke ilmu apa ya, fisika. Ilmu pasti lah gitu. Ya kayak dari kecil kan, misalnya aku sudah gaul sama kamera, baik itu kamera foto maupun film ya. Dengan itu udah belajar kan jadi kameramen film segala macem dari situ. Tapi juga mikir gitu, ini orang jago banget ya nemuin siluet ya namanya, siluet film itu. Oh ini siluet apa sih? Apa filmnya? Apa sih namanya? Seluloid apa sih? Seluloid. Kalau film gitu. Akhirnya bisa bergerak. Dan saya senang sama eksperimen ya, sesuatu tuh dikembangkan. Saya dapat mainan wayang kulit, Kalau wayang kulit kan dari kulit tuh. Tapi wayang kulit mainan tuh dari kertas karton. Ada dijual tuh zaman dulu. Dibeliin. Terus saya bikin pergelarannya di bawah meja tuh, kayak di kolong meja. Jadi di meja ini aku tempelin layar. Oke. Buat bikin gelaran wayang ini. Terus belakang meja situ kasih lampu senter. Terus main wayang. Aku bilang, aduh 2 tangan kayak susah. Aku pakai kaki, gitu-gitu. Lampunya tuh gimana biar efek
kayak strobo, kelap-kelip gitu kan, mati nyala. Gitu. Itu rasanya seneng kalau abis gitu-gituan tuh. Banyak hal deh. Film, pengen bikin film kartun gitu. Tapi kan nggak bisa dan nggak ada tempat orang bertanya kan waktu itu. Yep. Mesti naik. Tapi aku pikir, oh aku tahu nih. Aku amati kan dari film tuh, ini bergeraknya tuh tiap frame. Jadi tuh nggak perlu berubah gambaran kayak kartun, tapi bisa dengan boneka. Jadi aku ada boneka gitu, aku bikin digerakin, misalnya mau ngangkat tangan gitu, bonekanya segini ceklek, gini ceklek sambil ada ceklek, ceklek. Terus ketika udah itunya dicetak tuh film, kan itu dibawa ke toko buat memproses itu. Begitu dapat, aduh senengnya berhasil. Ternyata bonekanya kan walaupun gitu-gitu. Tuh namanya seninya apa ya? Stop motion. Ya. Terus teknik orang hilang. Ya, apa tuh? Iya orang kan kita menghilang lagi duduk ini toto hilang. Oh, ini video. Film dulu kamera film. Iya jadi gini. Terus ya udah kan kameranya di stop dulu. Kalau ada orang di sini, kamu nggak boleh bergerak kan waktu stop gitu. Terus kitanya pergi. Ketika dicetak itu, toto kita ngilang sekejap. Gitu. Itu tahun berapa sih Mas? Itu berarti Mas Guru kan lahir tahun 1953. Itu Mas begitu umur berapa? Kalau kamera tuh aku SD deh kayaknya. Oh, berarti tahun 60 lah ya. Iya. Tahun 60 atau 60-an awal. Sudah begitu tuh, Mas. Kapan-kapan bikin reka ulang ya, Mas ya? Jadi, aku juga lagi cari apa masih ada itu filmnya ya. Kalau masih ada tayangin, Mas. Tuh film ini itu baik fotografi maupun film. Bikin ini orang kembar. Oke, tekniknya gimana kalau dulu? Ya misalnya ini. Kalau foto deh gampang dulu. Kamu di foto di sini kan kosong misalnya. Polos aja gitu. Kosong. Di sini kosong. Di foto. Terus fotonya dikembaliin lagi ke itu. Kan biasanya kalau foto habis nyekrek dia jalan ke untuk frame selanjutnya kan. Yap. Ya betul. Tapi ini dikembaliin lagi. Jadi yang ini kan udah ada foto kamu. Akunya. Nah, terus kamu pindah sini. Ambil lagi. Diambil cekrek. Dia Dede Oi kembar. Itu dulu populer nggak? Trik-trik itu tahun 60-an tuh. Maksudnya? Populer. Teman-teman Mas Guru juga main kamera atau Mas Guru sendiri? Kayaknya hanya aku sendiri ya. Berarti Mas SD itu udah akrab sama kamera ya? Udah. Oh, dulu ada foto Bung Karno, Bapak Mas, yang sakit terus Mas Guru iseng foto diam-diam itu tuh juga Mas Guru yang motret kan ya? Iya, itu sih aku udah SMP? SMA. Oh, SMA. Tahun 70 kan tuh. Oh iya. Tadinya juga kamera box. Nah, karena kakakku yang sulung tuh Mas Guntur, dia juga punya hobi fotografi. Dia karena aku dapat kamera box gitu, lungsurannya istilahnya apa ya? Hibahan. Iya apa? Ya lungsur juga bisa. Gitu. Baik, salah satu cerita masa kecil Mas Guru. Intinya enak deh perjuangan gitu untuk kembangin apa. Rasanya seneng deh kalau berhasil. Yep. Sampai sekarang. Oke. Tadi Mas Guru, ya kita balik sedikit ya Mas. Mungkin sekitar 15 menit lalu Mas Guru bilang, ya dari kecil Mas Guru terdorong untuk mengamati sekitar. Dari mulai ya bicara, kok masih banyak ya manusia yang kesulitan, rakyat yang kesulitan gitu. Segala hal masalah gitu, termasuk tadi Mas Guru bilang banyak kesenian-kesenian punah gitu. Ada kebudayaan yang tergerus. Boleh diceritain lebih jelas nggak Mas? Seperti apa? Memang itu tahun berapa sih mulai seperti itu? Di era apa? Ya gue mesti ingat-ingat lagi ya. Tapi pokoknya tuh dari aku tumbuh berkembang. Misalnya gini ya, aku ngelihat aku sekolah kan gitu. Terus aku mikir gitu kok ada guru yang juga suka pasti kamu nggak ngerti bahasa Indonesianya, kamu ngerti bahasa Inggrisnya. Banyak guru yang overacting. Oke.
Memang bahasa Indonesianya apa? Nah, kamu nggak tahu kan? Overacting, Nah, ayo siapa yang tahu? hiperbola, itu berlebihan. Overacting, Bahasa Indonesianya apa? Coba overacting. rencana, Kan? Berlebihan. enggak? Oh, semena-mena, sewenang-wenangnya. Lebay. Enggak. Iya, sekarang lebay mas, Iya. nggak bisa, itu udah Lebay. masuk ke kamus gaul. Itu kalau bahasa Indonesia resmi Overacting. pasti nggak ada terlintas di pikiran kamu deh kata-kata Oke, itu. kalau udah gini aku nyerah berarti. Oke? Sebentar mas. Jadi buat kawan-kawan yang nggak tahu, Mas Guru sering bikin permainan seperti ini, tebak-tebakan sama aku atau sama kawan-kawan. Yuk bahasa ini apa gitu loh, macam-macam, Serapan Sanskerta lah, Belanda lah, Melayu lah, apa segala macam. Kadang hadiahnya 1 juta, 2 juta. Mau kalau bikin kuis, main kuis, iya Ya, sih iya. kadang-kadang Kadang-kadang bikin kuis gitu loh. berhadiah. Ntar kita bikin kuis ya mas di Boleh. YouTube. Jadi apa overacting mas? Jadi overacting bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah laku lajak. Pantas kita nggak tahu. Laku lajak. Laku lajak. Oke. Jadi kamu over itu kamu berlaku lajak. Lajak itu berarti actingnya ya? Overnya. Acting itu lakunya berarti. Lajak. Dari kata apa tuh mas? Lajak. Melayu. Melayu. Asli Melayu. Coba deh cek di itu di apa? Ngecek sekarang. Aku cek deh. Cepet nih. Coba cek. Iya betul. Ada. Betul. Tingkah laku perbuatannya berlebih-lebihan. Tuh, marilah kita pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang-orang pada laku lajak ya sekarang. Udah kepake. Perdana. Lanjut mas. Guru ini mas ada yang laku lajak. Ya itu di sekolah. Kenapa kalau walaupun ini peninggalan Belanda kali ya, kalau kita istilah disetrap kan, Yap. strap tuh bahasa Belanda, straf, artinya dihukum lah gitu. Terus strap suruh berdiri depan kelas gitu kan. Kamu masih ngalamin nggak gitu? Enggak. Udah nggak? Kan aku- Kalau ada murid yang nakal, Bercanda mas. Ngalamin. ngalamin. Gitu. SD aku kayak masih ngalamin deh. SMP tapi udah nggak tahu zaman sekarang. Terus ada apa? Periksa kuku. Ya. Sebelum kalau nggak itu digituin pakai penggaris. SD aku masih ngalamin. Nah gitu-gitu. Aku pikir apa perlunya ya nih gitu. Terus aku pikir dulu waktu kecil pengamatanku, aku kira dan aku anut itu bahwa orang yang lebih umurnya lebih tua dari kita misalnya dari saya, itu adalah orang yang pasti perbuatannya tuh selalu benar. Yang tua Jadi- selalu yang lebih benar gitu. Jadi orang yang lebih tua dari kita tuh kayaknya kita harus panuti gitu mereka. Sampai sekarang masih ada seperti itu sih mas. Apa? Iya, Pandangan seperti itu. pada kenyataan dunia adalah bahwa orang sampai tua pun, apalagi yang akhirnya jadi orang jahat dan mereka nggak benar kan, penipu-penipu dan sebagainya. Tapi waktu masih kecil kita kalau ngeliat yang orang lebih dewasa gitu, kayaknya nih semua orangnya udah orang yang benar, yang bijak, yang apa. Nah melihat kenyataan itu nggak benar, ya saya berpikir aja bagaimana ya sebetulnya supaya orang tuh berlaku, bersikap arif bijaksana dan selalu berpihak pada kebenaran. Terus tadi apa yang kamu tanyain tuh? Budaya apa mas yang tergerus gitu? Aduh banyak banget. Iya sih. Nanti mungkin di Ini aja deh, Dicicil. sederhana aja kita ngomong. Kita ini ngomong kan sedang berbahasa. Bahasa itu adalah salah satu unsur kebudayaan. Bahasa Indonesia aja banyak juga yang tergerus. iya. Banyak kata-kata yang kita sudah punya sebetulnya. Kayak tadi laku lajak, terus renjana, ejawantah. Yang orang lebih suka memakai pungutan kata dari bahasa asing, dalam hal ini bahasa barat. Entah itu Inggris, Belanda, Perancis. Bahasa Indonesia tuh memang kita harus pelihara dan kita harus jaga ya. Seberapa banyak sih bangsa atau rakyat Indonesia ini
yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Saya sendiri pribadi sangat setuju dan suka yang kita sebut bahasa gaul. Bahasa gaul itu ada di semua bahasa saya rasa di dunia nih. Itu alami gitu. Dan bagian dari perkembangan suatu bahasa. Jadi saya suka bahasa gaul. Nah kalau untuk bahasa gaul misalnya, dia kayak tadi, bahasa Indonesia laku lajak, bahasa gaulnya lebay. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kita kalau sedang dalam ranah berbicara bahasa gaul ya bahasa gaul gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia apalagi yang resmi. Yang baik, misalnya penyiar televisi, penyiar radio atau apa, atau pemerintah melakukan apa pengumuman pemerintah atau apa, semua kan harus dalam baik tulisan maupun lisan dalam bahasa Indonesia yang benar itu begitu. Tapi kenyataannya para pembawa acara lebih terkenal jadi MC. MC singkatan apa itu? Lupa Mas. Malin Cundang. Master of Ceremony. Sebenarnya pembawa acara aja gitu. Atau presenter. Dan sebagainya yang selalu pakai bahasa Inggris. Banyak bahasa Inggris kan sekarang banyak dipungut bro, guys, which is, terus apa ya, suatu partai aja ada di Indonesia kan apa cara tegurnya apa menyapa sapaannya bro and sis. Narik napas nggak ya kita? Nah itu bahasa Indonesia tergerus apa nggak tuh kalau gitu? Iya. Banyak jadi Mas ya. Belum di dunia tari, di dunia seni suara, di dunia musik, drama, film, judul lagu banyak banget yang pakai bahasa Inggris walaupun syairnya bahasa Indonesia, tapi judul lagu bahasa Inggris. Tapi juga syair atau liriknya bahasa Inggris. Ya. Mungkin nanti sebagian dari penonton kita Mas ada yang sudah jadi penggemar berat Mas Guru kan pastinya. Kalau aku kan sudah tahu, nanti ada yang komen gini Mas. Ini aku niru temanku Andovida Lopez. Itu Mas Guru pernah ada lagunya dia tuh To My Friend on Legian Beach. Nah, sebelum ada komen seperti itu, coba Mas cerita itu lagu itu kok berbahasa Inggris sih Mas? Jadi itu lagu, komposisi lagu To My Friend on Legian Beach itu komposisi lagunya adalah ciptaan saya. Tapi syairnya atau sekarang orang bilang liriknya itu karya Pak Sitor Situmorang, seorang pujangga, seorang sastrawan Indonesia terkemuka pada waktu itu yang saya juga kagumi. Dan saya sangat baik dan akrab dengan beliau almarhum. Beliau yang datang sama saya, Mas Guru, ini dong saya ada syair nih, yaitu To My Friend on Legian Beach. Beliau kali terinspirasi juga, dia minta untuk dibuatkan lagu dengan syair karangan beliau itu. Beliau juga terinspirasi mungkin karena aku di kacamata beliau waktu itu kayak hippie ya. Rambutku panjang dan sebagainya gitu. Isi lagunya kan itu I'm the hippie with afro wig. The afro wig dengan wig afronya gitu. Tapi Mas pakai wig afro emang sempat? Enggak lah. Ahmad Albar pun tidak pakai wig asli. Ya. Istilah Indonesia, istilah gaulnya apa coba? Kribo. Iya. Itu ada singkatan kok jadi lupa saya aku. Kribo itu singkatan. Krinya keriting. Keriting bo gitu. Enggak, belum ada bo waktu itu. Kali-kali, Mas. Keriting bohong apa? Keriting bohong. Enggak tahu deh. Bohongnya apa sih? Keriting bondol. Enggak. I'm the hippie. The afro wig. At home while homeless. At home while homeless. Bagus sih syairnya memang. Tapi kan ini kan berbahasa Inggris. Emang Mas Guru nggak sempet, tapi ini bahasa Inggris, manggil apa Mas Sitor?
Pak Sitor. Pak Sitor. Kenapa nggak syairnya yang bahasa Indonesia aja atau Mas berubah jadi bahasa Indonesia? Ada Itu kan upaya-upaya udah gitu. keburu terkarang oleh beliau, tercipta ya, gitu. Dan pergaulan beliau memang internasional. Beberapa kali tinggal di Prancis, kalau nggak salah, Pak Sitor ini. di Belanda. Dia juga ingin ngituin untuk konsumsi internasional kan. Yep. Itu karangan dia, tuh, Karangan. syair gitu. Bahkan istri beliau gitu, ada yang orang Belanda. Ya itulah, mungkin cita-cita beliau adalah syair beliau bisa dikonsumsi oleh internasional. Jadi bikin bahasa Inggris. Buat saya udah bagus tuh, cocok. Dan buat lagu juga oke lah. Yap. Kalau saya minta di bahasa Indonesia lagi, bisa jadi berbeda kan. Ya. Mendingan bikin syair lain aja gitu. Ya udah jadi gitu. Itu masuk ke album pergelaran karya cipta Guru Soekarno Putra II Untukmu Indonesia Aku ya Mas. Tuh. Itu hadir di pergelaran nggak Iya, lagu itu? iya. Ada tariannya gitu nggak? Iya. Oh juga ada tariannya? Tariannya adegannya main bersilancar di laut. Yang nyanyi Chrisye juga di pergelaran. Iya. Kan rekamannya Chrisye. Iya. Chrisye jadi hippisnya gitu Mas. Enggak, ya kerja ya biasa lah gitu. Ya mungkin ya rada gimana. Tapi di belakangnya tuh oleh para penari ada adegan berselancar gitu loh. Oh, tahun 80 begitu Mas ya. Lautnya pakai kain yang dikebut gitu tau. Efeknya tuh kayak laut tuh. Buat jadi ombak. Iya. Oh, kain yang kayak dikebas-kibas gitu. Iya. Kamu coba deh itu bagus. Iya, iya, Kayak ombak, apalagi pakai penyinaran yang bagus gitu. Ya ya. Broadway tahun 50-an sih ada yang kayak begitu, aku pernah lihat sih Ya, di luar sana. Ya ya. Tapi Mas setuju nggak? Kan sekarang banyak musisi-musisi yang bikin lagu bahasa Inggris Mas. Ya kan. Terus kalau misalkan dikritik mengapa tidak berbahasa Indonesia, selalu mayoritas alasannya ini soalnya buat go internasional, jadi makanya berbahasa Inggris. Padahal kan sebenarnya yang terjadi kalau menurut aku Mas ya, Korea pop, K-pop gitu bisa mendunia dengan bahasa Korea mereka gitu. Jepang lebih dulu dengan bahasa Bollywood bahkan musik pop India, hingga akhirnya mancanegara lah yang akhirnya mempelajari bahasa mereka dan akhirnya Betul. punya efek domino ke segala bidang. Betul. Kalau pandangan Mas Guru gimana? sama kamu deh singkat katanya. Baik. Supaya orang dunia ini internasional juga pernah tahu bagaimana sih bunyinya kalau orang ngomong bahasa Indonesia. Ya. Itu kan kita perlu kan dengar Ya. kayak gitu. Yep. Despacito, Livin La Vida La Loca juga. Ya banyak. Itu loh yang terkenal, Kopi Dangdut. Itu kan lagu, Portugis. Latin. pokoknya lagu Latin deh. Pokoknya ada kafe apa gitu, dan kafe. Iya, aku lupa lagi. Itu di Indonesia ini Kopi Dangdut. Dangdut. Dan banyak orang nggak tahu bahwa itu dari lagu luar kan. Yap. Jadi kawan-kawan warganet, tadi Mas Guru terakhir bilang kalau bicara budaya yang tergerus, ya sebenarnya memang banyak banget ya Mas ya. Ini bicara panjang lebar yang tiada henti, tidak ada habis. Ntar disambung nanti deh itu perlu juga sih. Ya ini musik baru sedikit ya, musik termasuk musik tradisional Indonesia, misalnya gamelan. Nanti kita bicarain deh, terus tarian, ya tata busana dan gaya busana Indonesia itu juga. Kemudian kuliner itu saya rasa udah masuk bahasa Indonesia ya, itu tata boga juga perlu dibicarakan. Suatu hari aku pernah makan sama Mas Guru di restoran Aceh di Cipete. Terus aku nanya, Mas, masalah Indonesia tuh kalau digambarkan bisa sebanyak apa? Kalau aku tulis tisu toilet juga nggak cukup. Nggak ada hentinya. Itu akan kita bahas mungkin di ratusan babak berikutnya gitu. Akan menyelip pembahasan tersebut. Mungkin sekian dulu untuk babak satu ini Mas. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Sekian gitu kawan-kawan warganet semuanya. Tabe.